Assalamualaikum semuanya, balik lagi dengan saya Naila Ramadhani. Kali ini saya akan menceritakan kisah awal Nabi Muhammad ketika akan diangkat menjadi Rasul. Pertama-tama, apa kalian tahu wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau berada di Gua Hiro? Ya, tepat sekali, surat Al-Alaq ayat 1-5. Awalnya, Nabi Muhammad kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Setelah beliau mendapat petunjuk dari Allah melalui mimpi-mimpi, akhirnya beliau dapat melihat fakta yang ada saat itu. Nabi Muhammad jadi sering merenung untuk mencari solusi di Gua Hiro. Bahkan waktu yang diperlukan untuk sampai ke sana selama setengah hari untuk naik dan setengah hari untuk turun. Suatu ketika di waktu yang tepat, Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Salah satu makna diantaranya yaitu teguran Allah kepada Muhammad untuk tidak mengatasi masalah dengan melarikan diri. Masa itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah yaitu masa di mana penduduk Mekah berada dalam kebodohan karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang ketuhanan. Dan teman-teman pasti tahu bahwa ilmu ketuhanan, ilmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu yang paling utama di kehidupan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan sekilas tentang kandungan surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada ayat pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Kita survei ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran dan alam semesta ini agar dapat meningkatkan kepekaan antar sesama. Dan ayat ini juga mengajarkan kita untuk membaca dengan niat karena Allah, supaya tidak menjadi orang yang sombong. Ayat kedua berbunyi, Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mencari tahu siapa penciptanya dan memuliakannya dengan segala kemampuan. Di ayat ketiga berbunyi, Iqra wa rabbukal akram. Artinya bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Dalam artian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendidik kita melalui perantara orang lain agar kita bisa membaca dan mendapat ilmu tentang alam semesta ini. Kita juga patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Selanjutnya ayat keempat berbunyi, Alladzi 'allama bil qalam. Artinya Allah mengajar kita melalui perantara kolam. Kolam yang dimaksud yaitu orang yang menjadi perantara Allah untuk mendidik manusia. Contohnya seperti Bapak Ibu guru. Beliau adalah kolam Allah. Allah mengutus mereka untuk mendidik kita. Jika kita mengabaikan proses belajar, berarti sama saja kita mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat terakhir, yaitu ayat kelima, berbunyi, Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Allah mengajar manusia lewat kejadian-kejadian semasa hidupnya, dengan tujuan supaya kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari masalah yang dihadapi. Dan kelanjutan dari kisah Nabi Muhammad, akhirnya beliau pulang dengan membawa beban dan tugas yang sangat berat untuk mencari tahu sebab masalah yang dihadapi. Sebagai penghargaan, beliau diangkat oleh Allah menjadi utusan Allah. Nah, jadi itu dia sedikit kisah dari Nabi Muhammad SAW yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk terus berusaha dan pantang menyerah dalam situasi apapun. Mohon maaf jika ada salah pengucapan. Sampai jumpa di kisah inspirasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.